Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arum Dirta Diana, peserta Lansar Bapelka Semarang, Angkatan 7 golongan 3. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan Learning Journal Agenda 1, yaitu Sikap dan Perilaku Bela Negara. Pembelajaran Agenda 1 ini didampingi oleh fasilitator yaitu Pak Uli Sulistianto, di mana terdapat dua metode pembelajaran yaitu asinkronus dan sinkronus. Secara asinkronus, saya belajar mandiri melalui platform Sibangkom Sewajar CPNS. Metode ini memberi fleksibilitas waktu sehingga saya bisa memahami materi secara bertahap. Sedangkan secara sinkronus, pembelajaran dilakukan melalui Zoom Meeting. Pada sesi ini kami berdiskusi langsung, memperdalam materi, serta mendapatkan penjelasan dari pengajar. Kombinasi kedua metode ini membuat pembelajaran lebih seimbang antara kemandirian dan interaksi. Nah, pada agenda 1, ada 3 poin utama yang dibahas, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapan bela negara. Wawasan kebangsaan menguatkan pemahaman saya tentang identitas dan persatuan bangsa, sedangkan ketika ke analisis isu kontemporer, materi tersebut melatih saya untuk lebih peka terhadap berbagai tantangan yang dihadapi negara saat ini. Sedangkan untuk materi kesiapsiagaan bela negara, menekankan bahwa setiap ASN itu harus siap berkontribusi sesuai perannya. Ketiga materi tersebut membuat saya paham, sadar, dan saya akan beraksi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Dalam pembelajaran ini, saya menjadi tahu bahwa terdapat 4 konsensus dasar sebagai perisai bangsa, yaitu ada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, konsensus ini menjadi fondasi dalam menjaga persatuan dan arah pembangunan bangsa. Saya menyadari bahwa sebagai CPNS, menjaga konsensus tersebut adalah bagian dari tanggung jawab moral dan profesional. Dalam pembelajaran ini, saya juga mengetahui apa saja simbol kedaulatan dan kehormatan negara Indonesia. Yang pertama adalah bendera, yaitu sang merah putih. Yang kedua ada bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir ada lagu kebangsaan, misalnya Indonesia Raya. Nah, simbol-simbol ini bukan sekadar formalitas, tetapi identitas dan kebanggaan bangsa yang harus dihormati dan harus kita jaga. Selama belajar agenda 1, saya menjadi tahu 5 nilai dasar bela negara, yaitu ada cinta tanah air, misalnya kita menggunakan produk lokal, lalu setiap ada Pancasila, lalu memiliki kemampuan awal bela negara, rela berkorban, dan sadar berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini menjadi pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai CPNS. Pada saat pembelajaran juga fasilitator kami yaitu Pak Ulis memberikan tugas mengenai rancangan aksi bela negara yang akan dilakukan nantinya, lalu membuat video mengenai aksi bela negara yang dilakukan di tempat kerja. Di agenda 1, kami juga mempelajari 6 isu kontemporer yang menjadi tantangan bangsa, yaitu ada 6. Yang pertama ada proxy war, yang kedua ada korupsi, yang ketiga cybercrime, lalu ada money laundering, terorisme, dan narkoba. Nah, isu-isu ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap negara tidak selalu bersifat fisik, tapi juga bisa melalui ekonomi, teknologi, dan ideologi. Dalam menganalisis isu, kami mempelajari bahwa terdapat metode APKL dan USG untuk menentukan prioritas permasalahan. Nah, pendekatan ini membantu saya berpikir lebih sistematis, objektif, dan terstruktur dalam melihat suatu persoalan. Selain itu, digunakan juga diagram fishbone untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu isu. Nah, metode ini melatih saya untuk melihat apa saja gejala-gejala, tetapi kita juga mengetahui faktor-faktor penyebab secara mendalam sebelum menentukan solusi. Selain itu juga ada metode SWOT untuk menentukan penyebab secara mendalam. Pembelajaran ini juga menekankan pentingnya kesehatan fisik dan mental sebagai modal bela negara. ASN yang sehat secara fisik dan mental akan lebih siap menjalankan tugas, menghadapi tekanan kerja, serta tetap profesional dalam situasi apapun. Selama mengikuti pembelajaran agenda 1 aksi bela negara, saya merasakan adanya perubahan cara pandang saya. Awalnya saya memaknai bela negara sebagai sesuatu yang identik dengan pertahanan fisik atau militer. Namun setelah mengikuti materi, saya mulai memahami bahwa bela negara memiliki makna yang jauh lebih luas. Bela negara adalah tentang sikap, nilai, dan komitmen dalam menjalankan peran sebagai warga negara, khususnya saya sebagai CPNS dan juga teman-teman saya. Namun dalam proses belajar, tentu ada hambatan yang saya rasakan. Pada proses pembelajaran asinkronus, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi dan fokus saat belajar mandiri. Karena tanpa pengawasan langsung, saya harus benar-benar melatih kedisiplinan diri.
Sementara dalam sesi sinkronus, waktu diskusi yang terbatas membuat saya merasa perlu mempelajari kembali materi secara mandiri agar pemahaman saya lebih matang. Dari pembelajaran ini saya mendapatkan makna bahwa bela negara tidak hanya berkaitan tentang cinta tanah air secara konsep, tapi tentang bagaimana saya menunjukkan loyalitas kepada Pancasila dan NKRI melalui integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Nilai bela negara menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Sebagai tindak lanjut, saya berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam keseharian saya, baik dalam sikap, perilaku, maupun kinerja. Saya ingin terus meningkatkan kedisiplinan, menjaga integritas, serta memberikan kontribusi terbaik sesuai peran dan tanggung jawab saya. Demikian refleksi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga nilai-nilai aksi bela negara dapat terus saya pegang dan aktualisasikan dalam setiap langkah pengabdian saya. Terima kasih.